Halo semuanya, selamat datang di Before Wallets Podcast, di mana kita akan membahas santai dan juga mendalam terkait masa depan kita nantinya. Perkuliahan, pekerjaan, dan juga dunia karir. Jadi bagi teman-teman yang sekarang masih SMA, masih bingung mau ngambil jurusan apa nantinya saat kuliah, atau penasaran terkait dunia pekerjaan, kalian berada di tempat yang tepat banget. Yuk kita mulai. Di episode kali ini, kita akan ngobrol santai terkait kuliah sambil kerja. Gimana tantangannya atau tips dan trik yang dapat kita berikan seperti apa bagi teman-teman yang tertarik untuk kuliah sambil kumpulkan pengalaman di dunia industri. Seperti itu, ya. Nah, teman-teman, bagi Anda yang tertarik untuk kuliah sambil kerja nantinya, yuk kita bahas sama-sama di podcast kali ini. Sebelumnya, mungkin ada yang bertanya-tanya, Kak, emang bisa ya kita kuliah sambil kerja? Kan kuliah aja udah cukup sibuk. Nah, teman-teman, bagi yang tertarik untuk mendengar jawaban untuk pertanyaan tersebut, jangan kemana-mana dulu. Kita simak podcast kali ini. Teman-teman, di sini kita ada kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, cantik-cantik teman-teman, ya. Boleh kenalan dulu, mungkin dari sebelah kiri, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cindy Deborah Emma Santoli Pasaribu, biasa dipanggil Deborah. Aku seorang pekerja sekaligus kuliah. Aku bekerja di sebuah perusahaan Emart yang biasanya kalau kalian orang Bali itu pasti tahu di daerah Canggu, Ubud, terus di daerah-daerah pariwisata itu kalau misalnya kalian ada lihat toko retail Mart namanya yang hurufnya M itu coba cek, itulah tempat kerja aku di sana. Aku sebagai admin operasional yang ngurus-ngurusin tokonya. Keren. Selanjutnya. Halo semuanya, kenalin aku Ninyomen Nafis Pita Gatri, biasa dipanggil Indah. So, aku sekarang lagi seorang pekerja dan juga seorang mahasiswa. Pekerjaanku di salah satu klinik kecantikan di Denpasar. Terus aku di sana sebagai beautician. Oke, keren banget. Tepuk tangannya dong. Selanjutnya. Halo, kenalin nama aku Meli, umur aku 19 Hmm. tahun, aku bekerja sambil berkuliah. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bali, tepatnya di Perumda Pasar Sewaka Dharma sebagai staf administrasi di salah satu kantor kepala pasar di unit pasar Ketapia. Wih, keren banget. Keren banget. Nah, oke, jadi teman-teman semuanya di sini masih kuliah ya dan juga udah bekerja. Ya, betul. Nah, baik. Teman-teman kita bakal tanya dulu nih. Ya, kira-kira Cindy, Indah dan juga Meli udah kepikiran nggak sih dari SMA udah pengen kuliah sambil kerja? Apakah seperti itu? Apa udah punya planning sebelumnya? Apa spontan aja? Gimana nih? Coba diceritain. Kalau aku pribadi itu saat SMA tuh aku nggak ada kepikiran sama sekali kan. Jadi Oke. kayak aku tuh kebetulan tuh punya cita-cita masuk fakultas kedokteran. Tapi Oke. karena ada satu dan lain hal problem, jadi saat ujian tuh aku nggak lulus. Hmm. Jadi aku kayak udah mulai bingung nih, bimbang nih, mau mana sih arah aku sebenarnya nih kan. Ya. Nah, kalau kalian anak SMA pasti kalian tahu mau naik ke sorry, ulang boleh nggak? Gak apa-apa. Oke, awal mulanya tuh aku maunya masuk fakultas kedokteran. Tapi karena ada trouble satu dan lain hal, aku nggak lulus di fakultas tersebut. Aku jadi kayak agak bimbang itu loh. Nah, terus karena itu kalau anak-anak SMA tuh pasti kalian tahu yang udah mau naik jadi mahasiswa, itu bakal ada libur lama sekitar 3 bulanan, ya nggak sih guys? Yes. Nah, kita tuh saat libur 3 bulan ini aku gabut banget. Aku gabut terus adalah open locker di satu swalayan yaitu Pepito Supermarket. Kalau kalian tahu itu lumayan besar dan di sana tuh juga ada kafenya, kafe Prancis gitu Iya, iya. kan. Nah, di sana tuh ada open locker, terus aku iseng dong kayak buat CV dan sebagainya macam, aku apply lah di sana. Terus aku mulailah ternyata keterima dan aku mulailah kerja di tempat tersebut. Nah, dari sana aku ngerasa nih kan kita namanya juga anak SMA ya baru umur berapa sih 17-an ya Iya, 18-an. Terus kita 17-an, dapat 18-an. uang gaji UMR kayak ya otomatis kan kita rasa happy senang itu kan jadi kayak suatu hal yang kecanduan jadi kayak happy banget loh kayak kamu bisa beli apa aja bisa kayak mau nabung tuh bisa bebas karena itu kan hak kita kan. Nah mulai dari sana aku seneng tuh. Nah habis itu aku mulailah sambil juga nyari kuliah kan dapatlah Instikid jamnya tuh juga fleksibel ya di Instiki nggak sih kayak Iya. apa-apa tuh jadi Yes. lebih gampang sih aku Dosennya bilang sih iya ya, dosennya asik juga dan
ngerti juga sih kalau kita kerja sambil kuliah tuh kan. Habis itu mulailah aku seneng nih kerja sambil kuliah. Tapi sebelumnya aku resign, jadi aku masuk di tempat yang aku sebut barusan di Mart. Jadi untungnya kantorku juga fleksibel sih. Jadi membolehkan aku kuliah sambil bekerja yang sekarang. Oke, wah keren banget ya. Jadi tadi ada pernyataan yang menarik dari Debo ya. Kalau kita kerja tadi bisa kecanduan ya. Iya. Apalagi mungkin teman-teman yang belum bekerja sebelumnya, udah dapat penghasilan nih bisa aja kecanduan. Sama seperti Debo. Sekarang kuliah sambil kerja. Menarik banget. Ya. Selanjutnya mari kita dengar, Indah ada nggak? Bisa diceritain? Oke. Bisa kira-kira saat SMA ada nggak planning untuk kuliah sambil kerja? Oke, Coba. kalau aku pribadi sih aku belum ada kepikiran ya buat kuliah sambil kerja. Karena aku mikirnya kayak ya udahlah kuliah aja dulu terus kerja baru ya kerja gitu Oke, setelah kuliah. iya. Seiring berjalannya waktu aku sempat kuliah cuman setahun waktu itu, langsung kerja. Terus abis itu kena COVID, ya udah aku berhenti kerja terus mikirin kayaknya kuliah dulu deh gitu. Ya Iya. udah akhirnya sambil berjalan kuliah sambil kerja jadinya. Sambil ngumpul-ngumpulin uang, terus kan punya bekal Oh. sendiri tuh bangga aja gitu. Iya, 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 iya. Oke, sama seperti Debo juga ya. Jadi kita saat bekerja udah punya penghasilan sendiri, ada rasa kecanduan untuk lebih lagi, ada rasa bangga juga. Nah, itu mungkin salah satu yang faktor yang bisa teman-teman pertimbangkan. Karena mungkin ada juga yang pengen kuliah sambil bantu orang tua. Mungkin ada juga yang seperti itu ya. Kalian juga bisa kuliah sambil kerja, kuliah sambil bantu orang tua. Itu seperti Betul banget. yang kita ingin sampaikan. Berikutnya, Jadi dari aku juga nggak ada planning sebenarnya dari SMA itu mau nyari kuliah sambil kerja. hmm, Aku tuh maunya kuliah aja, tapi aku lihat-lihat teman-temanku yang lain di SMA yang sekarang nih dia juga kuliah sambil kerja, terus aku tanya kerja di mana, terus penghasilannya berapa tuh aku jadi termotivasi untuk uh, kepengen kuliah sambil iya, kerja. iya. Jadinya alhasil aku Nggak aduh apa-apa. bohong banget anjir. Jadi ulang lagi. Enggak sih. Jadi Lanjut alhasil aja. aku ngelamar pekerjaan di salah satu perusahaan swasta di Bali, tepatnya di Perumda Pasar Sewaka Dharma sebagai staf administrasi di salah satu kantor unit Pasar Ketapian. Mm-mm. Tapi itu aku juga lewat jalur teman. Ada network ya. Iya, Oke, networking. Jadi itu penting kayak juga ya bagi teman-teman. iya. Penting juga loh. Mm-mm. Jadi aku bisa sampai sekarang ini. Aku masih Oke. di bagian administrasi. Oh, masih sampai sekarang ya. Oke, kuliah sama kerja. Jadi semuanya kuliah sama kerja, teman-teman. Ya. Ada yang pernyataannya, "Oh, ini kecanduan banget loh kita kuliah sambil kerja, kita kuliah sambil dapatkan penghasilan." Apalagi yang sebelumnya belum pernah kerja sebelumnya, dapat gaji UMR itu bisa jadi kecanduan loh. Terus ada juga yang bisa kita bisa sisihkan penghasilan kita untuk menabung, bisa untuk merasakan bangga kepada diri kita sendiri udah bisa produktif kuliah sambil kerja. Ada juga seperti itu dan juga kita lihat tadi pernyataan dari Meli. Teman-teman, network itu juga penting loh saat kita ingin consider buat kuliah sambil kerja. Kita butuh network dan juga relasi yang kuat. Ya, your net worth is your network. Itu mungkin teman-teman pernah dengar ya. Penghasilan kita, gaji kita juga tergantung dari relasi yang kita punya. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman rata-rata di sini itu spontan ya saat memutuskan untuk kuliah sambil kerja itu spontan ya, bukan dari SMA ya. Nah, jadi rata-rata dari mereka teman-teman itu semuanya spontan, gak ada yang udah planning sebelumnya dari SMA. Oh, saya pengen kuliah sambil kerja nih nantinya, gak ada, semuanya spontan seperti itu. Nah, teman-teman saya pengen tanya lagi nih. Nah, kalau kayak gini kan boleh di-cut gitu. Jadi kalau usahakan saat lagi cerita nih, usahakan jangan kayak kalau Kayak aku tadi. ya, tapi nggak apa-apa Meli, nggak apa-apa. Intinya gini aja. Gimana ya cara jelasinnya ya? Oh iya kayak gini, nah gitu. Boleh. Jangan sampai wah anjir gak lupa. Nah, Oh, nggak apa-apa. Nanti kan bisa di-cut gitu. Nah kayak gini. Intinya kalau salah di awal nggak apa-apa. Kalau di tengah nggak boleh di-cut kalau di tengah. Tadi kayaknya masih bisa Meli. Kalau di tengah susah cutnya. Kalau di pas mulai-mulai nih, ini kan udah masuk section yang baru nih. Aku salah, nggak apa-apa. Aku lupa, nggak apa-apa. Nanti di-cut.
Berarti pas aku sempat kayak gitu tuh kayak gini. Ya nggak apa-apa, nanti Tapi di-cut. pas misalkan Bisa. zoomnya ke muka Kebas gini aja. Nah, teman-teman, kan tadi kita udah sama-sama tahu ya bahwa teman-teman di sini, bidang tamu kita, semuanya kuliah sambil kerja. Nah, sekarang mari kita cari tahu nih, kira-kira apa sih tantangan selama kuliah sambil kerja? Nah, coba diceritain dong, ada nggak sih tantangan saat kuliah sambil kerja? Kalau Kira-kira? aku pribadi pasti di Ah, waktu ya, oh iya, karena waktu. pagi kita harus bangun buat kerja, terus Mm-mm. pulang sore udah cepet-cepetan siap-siap buat kuliah lagi gitu. Terus malam bikin tugas ya capek juga. Oh iya, betul. Ya gitulah Oh, tantangannya. berarti Indah kuliahnya malam berarti Ya ya? Oh, betul, kayak malam. kuliahnya malam seperti itu. Jadi waktu ya teman-teman, emang Ya, manajemen waktu itu penting banget kalau bener teman-teman mau banget. consider buat kuliah sambil kerja. Waktu itu penting banget ya, pengaturan waktunya. Teman-teman yang lain gimana? Kalau aku Sama apa gimana? sama Kak Sama Indah, ya? mirip lah Iya, ya. Kan pasti. kita jam kerjanya hampir sama nggak sih? Hampir Start jam jam 9 9 nggak sih? ya, jam Jam 9-an. 9. Habisnya jam berapa? Aku Aku jam 6 jam bahkan. iya, dia jam 6, Oh aku iya, jam masih mending 6. sih setengah Oh, setengah 5-an. 5. Tapi kan tetap aja nih misalnya ada tugas nih. Kalau misalnya kita kan tugas kalau kelas malam nih yang kayak kayak kita nih kan paling banter tuh kadang pulangnya jam 10-an Oh kan. iya, Jadi betul. kita tuh baru bisa kerjain tugas itu di atas jam 10. Hmm. Even kayak jam 11, jam 12, jam 1 pun kita jabanin. Even kalau misalnya lagi UTS nih, kita bisa pulang tuh sampai jam 1, jam 2. Oh iya. Apalagi kalau deadline-nya itu mepet-mepet, itu sih. Jadi pengorbanannya tuh di waktu sih sekarang sih aku Oke, ngerasa ya. pengorbanannya. Oke. Eh, Kalau kalau Meli gimana? kalau dari aku sih juga sama dari waktunya. Aku Mm-mm. tuh berangkat dari jam 8 sampai jam 3. Oke. Nggak nggak cuman itu, aku juga kayak tantangannya tuh di umurku yang masih 19 tahun ini sudah berada di lingkungan eh, orang dewasa Mm-mm. 25 ke atas, bisa dibilang itu udah kayak bener-bener dari aku bener-bener hebat. Tapi kalau dilihat dari sisi lingkungan di kantor itu Mm-mm. bener-bener banyak yang iri, karena aku di umur 19 tahun udah bisa masuk di sana tuh, mereka tuh kayak nggak mau terima, terus aku tuh dibebani banyak job desk tuh, jadinya kayak sebenarnya aku pulang jam 3 itu bisa ngaret sampai jam 4 setengah Oke. 4 itu Oh. gara-gara job desk mereka dikasih ke aku, jadinya kayak Oh, gitu. Oke. Oke. Karena anak Jadi baru ya. teman-teman, dari ketiga bidang tamu kita tahu kalau kuliah sama kerja itu butuh yang namanya manajemen waktu. Apalagi teman-teman, kalau misalnya Dewo sama Indah, mereka lagi tadi bilang bahwa ada tugas, ada pengerjaan UTS, yaitu kuliah. Kalau di Meli tadi kita dengar bahwa di tempat kita kerja juga itu bisa aja kita dikasih job desk yang lebih, yang dimana itu bisa mempengaruhi cara kita untuk mengatur waktu. Seperti itu. Jadi ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan juga. Ada di bagian pekerjaan, bagian perkuliahan, dan juga atau faktor yang lainnya, mungkin keluarga, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya apa? Agar kita tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Intinya kita perlu untuk menentukan prioritas dan juga manajemen waktu. Seperti itu ya, yang udah tadi disampaikan. Selain manajemen waktu, kira-kira apa lagi ya tantangannya? Yang perlu, yang jadi solusi nih buat teman-teman agar gak terjebak dari kuliah yang banyak, tugas kuliah yang banyak, dan juga pekerjaan. Gimana cara menyesuaikan nih? Agar tidak terlalu keberatan. Menyesuaikannya ya. Ya. Mungkin ngatur jadwal. Iya sih, ngatur jadwal Oke, juga. mengatur jadwal Iya. ya. Kita bikin membuat list. Iya, nota. iya. Misalkan kita nggak selalu everyday pulang jam 10 malam ya. Kadang kan Kadang kayak jam jam Oh. 8 Heeh, atau jam Iya, setengah iya. 8 mungkin. Ya setengah 8 lah sometimes. Jadi kalau misalnya kita dapat pulang apa sih biasanya Lebih kayak awal. lebih awal ya. Itu kita masih bisa lah pulangnya tuh, kita masih bisa nyicil lah tugas-tugas, misalnya hari ini dapat tugas nih datanya tapi masih 1 minggu lagi, jadi kita mulai cicil-cicil lah. Iya. Suciin dulu. Oke. Nyicilin dulu biar nggak keteteran, jadi nggak apa sih
sistem kebut semalam Iya, SKS jangan, kayak Ah. gitu. jangan gitu. Biar nggak kayak Kita nggak gitu, bisa gitu. nggak bisa. Kalau kayak gitu udah tepar duluan nih kita semua kayaknya. Iya, malahan nggak bisa fokus kerja Iya, nantinya ya. bener Pasti banget. kepikiran. Pasti langsung Heeh. buyar semuanya. Iya, oke. Berantakan itu mah. Nah, teman-teman, kira-kira ada nggak sih dari kalian yang mempunyai tips dalam pengaturan waktu saat kuliah sambil kerja ini? Ada nggak sih tipsnya? Misalnya, saya biasanya ini kok note taking di iPhone biasanya. I Ada see. nggak seperti itu ya? Apa langsung spontan aja nih? Misalnya ada tugas langsung dikerjain. Nah, Oh. apa ada planning nih kira-kira? Oh, tugasnya masih lama Iya, kok. iya. Nanti saya note aja dulu deh di sini. Nah, gitu. Ada nggak kira-kira tipsnya? Ada sih. Aku ada sih. Caranya Iya. gimana? Caranya gimana? Aku tipenya bukan orang yang kayak teratur banget yang kayak semua tuh di note, enggak. Aku Heeh. bukan tipe yang kayak gitu. Aku tuh tipenya kadang spontan, kadang ya di jadwal gitu. Misalnya nih aku kan juga ada acara bukan selain dari kampus sama kerja doang kan. Aku ada juga acara di luar dari kedua itu, biasanya kayak acara gereja dia aku udah Oh notin iya. gitu loh. Udah note-notin kayak misal di tanggal sekian ada apa, terus ada deadline apa. Jadi kayak di Iya. kalender HP ku tuh full banget dulu jadwal-jadwalnya. Aku sih kayak gitu biar kayak Hmm. aku reminder misalnya ada yang ngajak apa nih atau tugas atau apa dan sebagai macem. Ya aku kayak lihat jadwalnya dulu biasanya ikut kondisi kan Oke. ya kondisiin ya gitulah. Oh, dikondisiin. Oke, Hmm. baik. Kira-kira gimana Indah sama Meli nih? Ada nggak tipsnya? Apa saya nggak ada kok, saya spontan aja langsung dah. Kalau aku enggak sih, spontan aja. Spontan Kalau aja aku ya. sih juga sama ya, sama Kak Indah. Spontan aja. Spontan aja ya. Iya. Jadi saat kita spontan atau mungkin ada prioritas gitu. Misalnya, oh ini UTS dikit lagi bakal tenggatnya nih, tugas yang lainnya dibelakangin dulu gitu ya. Iya, Iya. sesuai hari sih ya, Sesuai hari misalnya ya. sekarang. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi intinya apa? Intinya tantangan terbesar itu saat kita di perkuliahan ada banyak tugas, di pekerjaan juga ada, ataupun di luar dari mereka berdua, ada keagamaan atau ada acara dari keluarga. Ada banyak lah tantangan-tantangannya terkait pengaturan acara-acara itu. Caranya gimana? Caranya kita perlu sekali lagi manajemen waktu ya, Iya, manajemen betul. waktu dan juga kita harus menentukan prioritas kita. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu tantangannya. Sekarang kita bahas, kira-kira apa sih kelebihan dari kita kuliah sambil kerja? Karena mungkin teman-teman dari SMA ini masih bingung nih, kenapa kita harus capek-capek kuliah sambil kerja? Apa sih kelebihannya? Nah, kita bahas sama-sama. Kira-kira dari Debo, Indah, dan juga Meli, apa sih kelebihannya? Apa manfaatnya kuliah sambil kerja? Kalau dari personality-nya aku sih banyak banget Banyak ya. banget ya. Apalagi aku masuk di salah satu perusahaan yang dimana tuh isi orang-orangnya orang-orang hebat lah aku bisa bilang ya, Mm-mm. semacam seperti manajer, direktur dan lain sebagainya kan jadi kayak kita sering ketemu lah kan. Mm-mm. Yang aku bilang banyak itu karena di umur aku yang sekarang 19 tahunnya aku tergolong bisa ketemu orang-orang hebat itu. Kayak Iya. aku diajarin gitu dengan hal-hal yang sebenarnya kan aku nggak tahu ya dunia pekerjaan tuh sebenarnya kayak gimana. Mm. Jadi mereka itu yang ngelit aku tuh untuk mengajari aku kayak gimana sih secara sistem kita bekerja, kita harus kayak gimana dalam pekerjaan. Jadi kayak aku pribadi tuh diajarin banget sih sama mereka dan juga networking ya. Oke. Jadi kayak misalnya nih sebagai contoh aku punya teman dulu di perusahaan aku. Sekarang masih teman tapi dia tuh udah pindah ke salah satu hotel. Mm. Even dia udah resign pun dia tetap kayak hubungin aku, kontak aku kayak misalnya kita hangout bareng dan lain sebagainya macam. Jadi masih berjaga hubungan lah ibaratnya. Jadi kalau Iya. misalnya ada open locker tuh dia pasti hubungin aku mau nggak masuk atau enggak. Jadi Oh, iya. dari networking ini loh kita dapat gampang pekerjaan tanpa kita sadari kayak semua Yes. pada ngajakin atau enggak. Sekarang aku juga sama supervisor aku diajak untuk ikut kerjasama juga di salah satu industri musiknya dia lah, kayak entertainmentnya dia Mm-mm. juga. Jadi adalah penghasilan tambahan juga dari sana. Jadi bukan Oke. di satu perusahaan itu aja sih kalau aku. Gitu. Kalau kalian gimana? Oke, tadi Debo bilang kita kalau bekerja, teman-teman, kita nggak hanya bekerja sekedar bekerja doang, tapi kita bisa bekerja dan juga belajar. Sama seperti yang disampaikan Debo, dia belajar dari manajernya, dari orang-orang yang bisa dibilang hebat, udah punya pengalamannya banyak di dunia industri, di dunia pekerjaan. Dan juga tadi ada network ya. Iya. Kita
kerja, guys, itu kita punya network yang banyak nantinya. Network dengan manajernya, dengan teman-temannya yang mungkin udah kerja di tempat lain nih, dan mereka punya informasi yang berguna bagi kita nantinya. Nanti bakal di-sharing seperti itu. Dan juga itu yang bakal membantu kita untuk bisa meng-level up karir kita di dunia kerja. Itu penting banget. Kita belajar gak hanya bekerja dan juga kita memperdalam network. Seperti itu ya. Gimana nih kalau Indah sama Meli? Ada nggak kelebihan yang dirasain? Ya kalau aku pribadi ya sama kayak Debo sih ya. Jadi kita Oke. lebih banyak relasi jadinya. Setelah kita tamat kuliah itu kita udah tahu nih eh, kayaknya kerja ini lebih baik deh daripada kerja kita sebelumnya gitu kan. Kita Mm-mm. bisa mengasah skill kita apa namanya buat naikin skill lah gitu. Oke. Gitu sih. Gimana kalau Meli? Mungkin dari aku ada baiknya, ada buruknya juga. Oke. Baiknya ya dari relasi tuh aku banyak banget dapat customer juga dari bisnis aku. Aku lagi ngejalanin bisnis nail art juga, sampingan. Jadi dari relasi aku di kantor itu orang-orang tuh banyak banget yang kepo dengan job nail art aku ini. Jadi Mm-mm. aku dapat customer yang banyak. Terus apalagi ibu-ibu yang muda-muda yang eh, Yang banyak gaya Gimana? yang gitu. banyak Oh, gaya. gitu. Jadi aku dapat banyak customer dari kerjaan aku ini. Mm. Kalau buruknya mungkin itu sih. Oh, itu aja ya. Itu aja. Oke, jadi banyak tadi manfaatnya. Yang paling utama itu network ya, teman-teman. Jujur, mungkin teman-teman dari SMA belum mengetahui ya, tapi kita yang udah berkarir udah bisa dibilang udah terjun lah di dunia pekerjaan itu, network penting banget ya, network penting banget. Cara dapat network gimana? Sekali lagi, kita kuliah sambil kita belajar terkait hard skill, di pekerjaan juga kita belajar terkait networking, sehingga nanti saat lulus kita nggak perlu repot-repot cari kerja, kita udah punya pengalaman, udah punya network, dan masih banyak lagi kelebihannya. Tadi udah disampaikan juga. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, kuliah sambil kerja itu bisa saja menjadi hal yang bermanfaat buat kalian semuanya. Intinya apa? Intinya dibarengi dengan pintar-pintar mengatur waktu dan juga tahu batas diri. Seperti itu. Ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen mencoba untuk kuliah sambil kerja, semangat. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Jangan takut untuk memulai tantangan yang baru, memulai langkah yang baru. Kalian adalah masa depan itu sendiri. Silakan dari sekarang persiapkan masa depan kalian. Dimulai dari sekarang dan juga nanti saat kuliah sambil kerja. Seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak konten dan juga episode kita kali ini. Jika Anda suka, bisa subscribe dan juga komen di bawah, share sama teman-teman kalian lainnya. Yang teman sekelas mungkin saat SMA, silakan. Ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Kita akan berjumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Yeay.